Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja di video pertama kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya miliki, yaitu metode cara menghafal dan murajaah Al-Quran. Baiklah, yang pertama-tama yang harus kita perhatikan dalam menghafal Al-Quran itu Al-Quran yang sering kita gunakan. Nah, seharusnya Al-Quran yang sering kita gunakan itu khusus untuk menghafal. Nah, jadi kita harus mempunyai Al-Quran panduan, yang mana Al-Quran panduan itu kita khususkan untuk menghafal Al-Quran, supaya Al-Quran tersebut dan hafalan tersebut mengarahkan kepada hafalan kita. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tabel, di mana di dalam tabel ini saya buatkan sengaja ini tabel seperti ini untuk melatih hafalan kita dan murajaah kita. Nah, di dalam tabel ini ada 5 nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, di dalam tabel ini ada kalimat 1, kalimat 2. Nah, fungsi dari kalimat 1 ini mencirikan atau menandakan untuk awal kalimat ayat tersebut. Nah, dan kemudian kalimat kedua. Fungsi dari kalimat kedua ini, bila mana ada kalimat atau ayat yang serupa dengan ayat yang lain. Nah, bila mana ada 2 ayat yang serupa, maka kalimat kedua ini fungsinya untuk menandakan akhir kalimat ayat tersebut. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11 dan 13 ini ayat yang serupa. Misalkan contoh, wa idza qila lahum la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Nah, di sini ada 2 ayat yang serupa. Contoh, ayat ke-11 dari surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum. Nah, kalimat 1 ini fungsinya untuk menandakan awal kalimat ayat tersebut. Nah, kemudian ayat yang serupa, kalimat 2. Nah, kalimat 2 ini untuk menandakan akhir kalimat ayat tersebut. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum. Nah, surat Al-Baqarah ayat ke-13 sama dengan surat Al-Baqarah ayat ke-11. Kita tulis surat Al-Baqarah ayat ke-12 dulu. Kita tulis ala innahum. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita tulis wa idza qila lahum. Nah, di sini ada kalimat dalam ayat tersebut yang serupa. Nah, maka tugas kalimat kedua ini untuk mencirikan akhir kalimat ayat tersebut. Wa idza qila lahum
la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, kita tulis nahnu muslihun. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, kita tulis di kalimat kedua ini la ya'lamun. Nah, ini kalimat dua ini fungsinya untuk memberikan tanda akhir kalimat ayat tersebut supaya kita tidak keliru dan juga grogi ataupun ragu-ragu dalam membacanya. Nah, ini fungsi dari kalimat kedua ini. Nah, sering sekali kalau ketika menghafal atau membacanya itu sering sekali keliru dengan ayat-ayat yang serupa. Nah, contoh di dalam contoh yang lain. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat ke-68 yang berbunyi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farihu wa la bik awanun baina dhalik fa'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Nah, di sini ada 3 ayat yang serupa. Nah, kita tulis qalu ud'u lana. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-68. Nah, qalu bulana. Di sini ada 3 ayat yang serupa. Nah, kita tulis dari akhir kalimat ayat tersebut. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farihu wa la bik awanun baina dhalik fa'alu ma tu'marun. Nah, kita tulis di sini akhir kalimat ayat tersebut. Fa'alu ma tu'marun. Nah, kemudian ayat ke-69. Qalu bulana, masih qalu bulana. Nah, ini ayat yang serupa. Qalu bulana. Nah, kita di sini sering keliru dalam menghafal dan membacanya. Nah, jadi kita supaya tidak ragu dalam membaca dan menghafalnya, itu kita beri tanda dalam kalimat ini. Nah, kita cari akhir kalimat ayat ke-69 ini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Tasurrun nazirin. Kita tulis tasurrun nazirin. Kita tulis tasurrun nazirin. Kemudian surat Al-Baqarah, selanjutnya surat Al-Baqarah ayat ke-70-nya. Ini yang ketiga. Qalu ud'u lana, kita tulis qalu lana. Ini ayat yang ketiga yang serupa. Nah, kita cari akhir kalimat ayat tersebut. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Nah, lamuhtadun.
Kita tulis la muhtadun. Nah, ini akhir dari kalimat tersebut. Nah, kalimat dua ini mencirikan akhir kalimat ayat tersebut. Nah, bila mana ada ayat yang serupa. Nah, ini dia fungsinya. Karena kita keliru dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini kita keliru dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, makanya ini kita bikin tabel seperti ini. Nah, ini untuk otodidak. Jadi kita menghafal di rumah sendiri, jadi agar kita tidak bosan. Nah, supaya hafalan kita pun tetap terjaga, maka kita bikin tabel seperti ini. Nah, kemudian nanti kita bikin tabel seperti ini di dalam kertas seperti ini. Nah, terserah kita mau bikin tabelnya itu berapa tabel. Nah, dengan sekemampuan hafalan kalian, hafalan kita. Nah, baru sudah itu, selanjutnya dalam menghafal Al-Quran juga kita perlu yang namanya memahami arti dan makna ayat tersebut. Nah, supaya kita cepat menghafal dan murojaah. Nah, kita harus mengetahui makna dan arti ayat tersebut supaya hafalan pun tidak menghilang begitu saja dan hafalan pun cepat dalam menghafal. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang disampaikan oleh saya. Bila mana ada perkataan atau tingkah yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Saya hanya memberikan metodenya saja. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.